Shalom guys, apa kabar Pak Jos? Oh, kabar baik luar biasa. Apa kabar Pak Gideon? Baik-baik Pak Pendeta. Bagaimana kabar Pak Dokter Luar biasa, Samuel? shalom, memberkati. Rambunan. Ya, saya lagi ada di sini, ketemu orang-orang hebat yang akan memberkati program 5 menit bertanya apa kata Alkitab. Banyak orang resah karena bilang pendeta A, pendeta B bilang perpuluhan gak penting. Tapi daripada kita rekayasa, kita tanya satu-satu ya. Oke ya. Nah, hari ini saya mulai dengan Bapak Pendeta Gideon. Menurut Bapak, perpuluhan itu bagaimana Pak? Secara teologi Pak ya? Ya, shalom. Memang ini fenomenal di gereja beberapa banyak hamba-hamba Tuhan dan juga tanpa memiliki pemahaman teologi yang tepat. Khususnya dalam perbandingan teologi Perjanjian Lama dan perbandingan teologi Perjanjian Baru. Dan juga tidak belajar sejarah daripada teologi. Nah, ini yang mengakibatkan interpretasi itu bermasalah terhadap persepuluhan. Ada komunitas yang a priori dan ada komunitas yang pro dengan persepuluhan. Dan juga ada terlalu banyak yang menilai negatif tentang persepuluhan. Saya ingin sampaikan begini, bahwa interpretasi yang bersifat asumtif itu dibangun atas dasar pengalaman-pengalaman. Karena melihat banyak hamba-hamba Tuhan yang diberkati, di sisi lain juga tidak bisa menggunakan dengan baik dan benar tentang persepuluhan. Tapi pada dasarnya setiap gereja memiliki anggaran dasarnya yang berbeda-beda. Tidak bisa disamakan anggaran dasar yang satu dengan anggaran dasar yang lain. Jadi harus dilihat dari situ. Iya, jadi kalau ada gereja yang punya anggaran dasar yang menerima, jangan gereja lain menolaknya atas dasar prinsip-prinsip teologi yang juga sebenarnya teologianya juga agak lemah. Karena teologi Perjanjian Baru tidak bisa berdiri tanpa teologi Perjanjian Lama. Teologi Perjanjian Lama tidak bisa berdiri tanpa teologi Perjanjian Baru. Kedua-duanya itu adalah saling berkaitan. Dan yang paling bahaya di sini dari perkembangan sejarah teologi adalah bahwa teologi biblika dan teologi sistematika itu selalu bertabrakan. Ada hamba Tuhan yang menginterpretasi berdasarkan teologi sistematika, ada hamba Tuhan yang menginterpretasi berdasarkan teologi biblika. Jadi pada dasarnya semua memiliki paham dan konsep tentang teologi dan interpretasi yang berbeda-beda. Tadi Bapak singgung paham dan interpretasi. Nah kan kita ini hamba-hamba Tuhan, gimana maksudnya? Ya begini Pak, hamba-hamba Tuhan dia melihat segelintir saja teologi. Dia tidak mungkin, maaf cakap ini, mungkin dia nggak duduk sekolah Pak. Maaf cakap ini. Kalau dia duduk sekolah, dia paham itu apa teologi Perjanjian Lama. Kalau dia duduk sekolah, dia paham itu apa teologi Perjanjian Baru. Kalau dia sekolah, dia mengerti apa itu teologi sistematika dan apa itu teologi biblika. Memang sejak awal tabrakan interpretasi ini dua. Ya baik teologi sistematika maupun teologi biblika. Konsep soteriologi pun tabrakan. Soteriologi ada yang berpendapat mengenai soteriologi berdasarkan eskatologi, ada soteriologi berdasarkan beberapa pandangan. Jadi saya ingin sampaikan, kalau tidak memahami duduk dululah sekolah supaya baik, begitu. Tapi yang sekarang nih Pak terjadi fenomena di TikTok, di YouTube, ini orang-orang yang sekolah yang ngomong Pak. Duduk dulu di sekolah. Duduk dulu, ya. Boleh katakan sekolah model kayak gimana, begitu kan? Karena memang saya aktivis akademis, jadi saya mengerti banget tentang kalau dia menyampaikan, kalau seseorang hamba Tuhan dia bicara teologi sistematika, dia akan tabrakan dengan teologi biblika. Nah, kita harus belajar dari awal sejarah gereja, bahwa gereja-gereja awal pada awalnya tidak kenal teologi, tetapi berjalan dengan waktu baru mengenal teologi. Gereja awal lebih tertarik pada teologi biblika daripada sistematika. Gereja awal ya? Ya, begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Gideon. Ya, terima kasih, Tuhan berkati. Walaupun singkat, dengar teman-teman nih, teman-teman saya yang ada di grup TikTok di channel James Samosid. Hari ini saya tampilkan bukan orang-orang yang biasa-biasa ya. Yang kedua, malam ini ada kesempatan juga buat
Bapak Pendeta Dr. Samuel Tinamuna. Silakan Pak, berikan pencerahan supaya teman-teman di TikTok nggak ragu-ragu lagi tentang perpuluhan. Ya, shalom. Ya. Berbicara mengenai perpuluhan, sejak bangsa Israel membagi tanahnya oleh Yakub ya. Yakub, maksud saya keturunan Yakub dibagi oleh Yosua, Kaleb. Ada satu suku yang tidak mendapatkan bagian. Itu orang Lewi. Iya. Apakah bagian orang Lewi itu? Bagiannya adalah 1/10 dari penghasilan seluruh bangsa Israel. Makanya mereka tidak dapat pembagian. Jadi perpuluhan itu jelas sejak perjanjian lama itu bagian Lewi. Pertanyaannya sekarang, siapakah orang Lewi itu? Siapa? Ya. Lewi dan anak-anaknya Lewi. Lewi itu adalah Harun, anaknya Harun, dan di mereka suku Lewi. Lalu anak-anaknya Harun, siapakah itu sekarang? Pendeta, gembala sidang, orang yang aktif di gereja. Itu segi teologi Alkitab, ya, teologi Alkitab di Perjanjian Lama. Nah kemudian kita masuk di Perjanjian Baru, ketika ditanya, Farisi bilang begini, misalnya di Injil Lukas pasal 18 ayat 2, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Apa yang kita dapat dari pesan ini? Orang Farisi memberikan 1/10 dari apa yang didapatkan. Siapakah orang Farisi itu? Adalah orang yang pegiat di rumah Allah. Farisi adalah bagian daripada imam-imam, bagian daripada orang Lewi. Mereka melayani di rumah Tuhan, maka mereka harus membayar 1/10. Sedikit ada tanggapan orang menganggap bahwa orang Farisi musuhnya Tuhan Yesus. Itu salah. Orang Farisi itu sahabatnya Tuhan Yesus. Sekalipun ada Farisi yang seolah-olah menyerang Tuhan Yesus, itu pribadi. Farisi kelompok itu sahabatnya Tuhan Yesus. Jadi kembali ke persepuluhan, itu milik Tuhan. Di Perjanjian Baru dikutip oleh Ibrani misalnya bahwa Abraham datang kepada Melkisedek membawa 1/10 dari hasil rampasan. Dan hasil milik yang dimilikinya diberikan kepada Melkisedek. Siapakah Melkisedek ini? Alkitab berkata dia adalah imam besar yang tidak berawal dan tidak berakhir. Artinya ya memang dia tidak mau jelaskan siapa dia. Yang ingin dijelaskan di sini adalah dia imam besar yang berhak menerima perpuluhan. Kesimpulannya begini, jikalau ada pendeta hari ini mengutuki pendeta-pendeta dan mengutuki pendeta ya, dan mengatakan ya, dan ada mengatakan bahwa pendeta itu penipu, saya ini sarjana hukum. Kalau saya keberatan dengan orang itu, saya bisa bawa ke hukum itu. Berapa ribu pendeta Anda tuduh penipu? Alkitab jelas menyatakan perpuluhan ada. Kalau Anda tidak puas lagi dan tidak suka lagi dengan perpuluhan, tidak usah menjelek-jelekkan yang lain, tidak usah mempersalahkan Alkitab. Ini penghinaan agama namanya. Jadi rekan-rekan umat Tuhan di seluruh Indonesia, supaya engkau masuk dalam kerajaan Allah, setialah mengembalikan perpuluhan. Perpuluhan adalah bagian daripada pembentukan kerajaan Allah. Kerajaan itu mesti ada biaya. Biaya kerajaan Allah itu adalah ya perpuluhan itu, korban ucapan syukur. Saya kira itu. Jadi perpuluhan Perjanjian Baru orang Lewi, lalu di Perjanjian Lama di kitab Ibrani pasal 7 1 dan 2 dikatakan bahwa orang Farisi pun membayar perpuluhan. Jadi perpuluhan itu clear, urusannya harus dikembalikan. Apa urusannya kalau dikembalikan? Secara rohani engkau tidak bermutu dan tidak memiliki nilai rohani di hadapan Tuhan. Kira begitu Pak James, Yesus berkati. Ya itu kalau ada orang yang kompak rame-rame tidak memberi perpuluhan, gimana Pak? Apa kerugiannya? Ada dua hal kita lihat di sini. Secara rohani, kalau ada kompak orang tidak bayar perpuluhan, pertama, orang yang mengutuki pendeta yang terima perpuluhan itu dia harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Secara hukum moral, dia harus bertanggung jawab. Saya ingat pernyataan salah satu pendeta senior kita, Yusuf Rodi, mengatakan banyak katanya pendeta itu nanti masuk neraka. Kemungkinan ini salah satu maksudnya, menyampaikan ajaran yang tidak benar, kan? Nah, itu tidak benar. Jangan tentang Alkitab. Alkitab menjelaskan bahwa perpuluhan itu clear, harus dibayar. Dikira begitu. Begini, Pak Pendeta Dr. Samuel, saya mau bilang ada satu tanggapan dari jemaat level bawah, kita katakan jemaat biasa.
Dia bilang begini, Pastor, saya tukang jual sayur. Ya. Saya hanya orang biasa. Ya. Dengar pastor cakap, dengar khotbah tentang perpuluhan, saya beri. Saya beri. Saya bukan tambah kaya, biasa saja, tidak ada berubah. Tapi saya memberi kepada pastor itu tambah rumahnya, cantik keretanya, rumahnya mewah, semua dia lengkap, semua dandannya serba mewah. Bagaimana tanggapan Bapak? Begini, sebetulnya kan anak Tuhan itu mengembalikan perpuluhan sama dengan memberikan persembahan. Ketika engkau sudah berikan persembahanmu ke gereja, jangan tanya lagi. Jangan tanya lagi. Iya, mau dikemanain itu persembahanku? Kan itu upahmu besar di surga, semua dicatat. Ya. Kalau engkau kembalikan perpuluhanmu, jangan lihat itu mobilnya pendeta. Jangan lihat. Walaupun memang kalau perpuluhannya sudah melimpah, jangan menjadi Diatur secara itu. iya, harus diatur dengan baik. Orang-orang Lewi yang lain harus makan. Jangan gerejamu besar, perpuluhanmu ratusan juta, kau masukkan kantongmu dan rekeningmu semua. Salah. Ya kan, pemain musiknya dibayar, pelayannya dibayar, tukang pel gereja dibayar. Dari perpuluhan itu diatur biar semua memiliki, mendapat semua. Nah, kalau perpuluhannya baru 1 juta 2 juta, ya udah gembala dulu lah, ya kan. Yang lain 1 juta 2 juta gembala dulu. Iya, Apalagi gembala. 5 juta masih gembala. Iya, kalau 5 juta masih gembala. Kalau udah di atas ratusan juta, berbagi lah. nah itu yang mungkin ya. ya itu yang mungkin dimaksud penipu ya. Jadi tapi kata-kata itu tetap kurang tepat lah. Tidak boleh dibilang pendeta penipu. Dan perpuluhan harus dikembalikan. Kalau perpuluhannya sudah besar, ya udah bagi semua orang supaya semua dapat diberkati. Saya kira begitu. Yang terakhir dari hamba Tuhan yang luar biasa, Bapak Pendeta Joshua Knauer. Kita dengarkan. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Moderator. Alkitab mencatat dalam Matius 23 ayat 23 mengatakan bahwa celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kemudian Tuhan Yesus menekankan di sana, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Yang lain jangan diabaikan. Jadi termasuk ini. Artinya perpuluhan itu harus dilakukan, tetapi belas kasihan, keadilan, kemudian kesetiaan itu jangan diabaikan. Ya kan? Nah, itu penekanannya tuh di situ, di dua hal itu. Bahwa persepuluhan itu Tuhan sendiri menganjurkan bahwa itu harus dilakukan, harus diberikan. Melalui ayat ini. Stressingnya itu, penekanannya itu di sana. Yang saya mau katakan begini dari ayat ini, yang saya mau katakan begini. Hidup ini sebenarnya kalau kita mau sadari, Tuhan yang punya. Tuhan yang punya. Iya kan? Hidup ini Tuhan yang punya. Jadi kalau kita bertengkar masalah perpuluhan, itu sesuatu yang sangat-sangat kecil di mata Tuhan. Ini kaum awam di bawah nih, Pak. Jemaat bawah jadi beriak, menyala gara-gara perpuluhan ini. Betul, karena itu sebenarnya sesuatu yang sangat tidak berarti. Karena Tuhan tidak butuh perpuluhan kita. Iya kan? Tuhan tidak butuh perpuluhan kita. Tapi sekali lagi, Tuhan ingin mengajarkan bahwa kita harus mengembalikan apa yang Tuhan punya. Harus mengembalikan. Ya. Karena itu jelas sekali di dalam Maliaki berkata, bawalah persembahan persepuluhan itu ke rumah Tuhan. Ya. Karena itu Tuhan yang punya. Betul. Itu yang harus dikembalikan. Jadi kenapa tidak boleh ditahan? Kalau ditahan, namanya apa? Bisa pencuri. Bisa mencuri. Iya kan? Bisa kita menipu, bisa kita memanipulasi, dan lain sebagainya. Jadi jangan ditahan, harus dikembalikan. Iya kan? Nah, tadi Pak Dr. Samuel sudah menjelaskan, kalau mengembalikan itu kepada siapa? Kepada kaum Lewi, itu yang berhak menerimanya. Ya, dan siapa kaum Lewi? Tadi Pak Dokter sudah menjelaskan di sana.
Tapi yang pasti saya mau katakan begini, karena hidup ini Tuhan yang punya, Ya. maka kalau kita bicara persepuluhan itu adalah hal yang sebenarnya kecil. Kalau kita tahu bahwa hidup ini benar-benar berharga di mata Tuhan, bukan hanya persepuluhan yang harus kita berikan, bahkan seluruh hidup kita harus berikan. Seluruh hidup ya. Seluruh hidup kita harus berikan kepada Tuhan. Jadi bukan hanya 1/10, bila perlu 100% hidup kita harus berikan kepada Tuhan. Bila perlu Tuhan 90%, kita yang 10%. Haleluya. Iya kan? Harusnya Betul. begitu. Berbalik harusnya. Harusnya begitu karena kita menyadari bahwa hidup ini Tuhan yang berikan. Ya. Jadi jangan kita berdebat tentang masalah uang 100, 200, 1 juta, 2 juta. Sementara kita tahu betul bahwa hidup ini adalah Tuhan yang memberikan kepada kita. Amin. Oleh sebab itu, mari berikanlah hidupmu untuk mengabdi kepada Tuhan. Itu lebih penting daripada kita berdebat tentang perpuluhan. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Ya, rekan-rekan, 3 hamba Tuhan sudah menjelaskan, berikan saja, jangan berdebat, sebab Tuhan tahu apa yang kita buat. Amin. Terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah bersedia menjelaskan ini. Buat teman-teman, ini perkara malam ini adalah 5 menit bersama apa kata Alkitab. Tetap. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di program yang lain. Shalom. Shalom.